Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan berbicara tentang gaya Lorentz. Kalau di materi sebelumnya kita berbicara tentang medan magnet di sekitar kawat berarus, artinya adalah arus listrik bisa menghasilkan medan magnet. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kawat yang dialiri oleh arus listrik kita letakkan di antara dua buah magnet? Misalkan kita buat magnet utara dan selatan, kemudian diantaranya kita letakkan sebuah kawat yang dialiri oleh arus listrik. Apa yang terjadi? Nah, untuk menjawab ini, kita lihat dulu sebuah eksperimen berikut. Ini kita akan membuat sebuah eksperimen dengan peralatannya adalah sebuah magnet, kemudian sebuah baterai kita tempelkan pada magnet, kemudian sebuah kawat tembaga yang kita buat berbentuk kumparan. Salah satu ujungnya kita tempelkan pada magnet dan ujung yang satu laginya kita tempelkan ke kutub positif dari magnet. Dan kita amati di sini ternyata kawat tembaga yang kita bentuk tadi ternyata dia adalah Nah, yang kedua, di sini kita siapkan ada selembar aluminium foil, kemudian sebuah baterai dan dua buah magnet. Dengan ukurannya kita buat adalah ukuran yang berbeda, satu dia itu agak kecil, satu lagi lebih besar. Nah, setelah itu kita tempelkan pada baterai keduanya lalu diletakkan di aluminium. Ternyata begitu kita letakkan di atas aluminium foil, benda ini, baterai dan magnet ini bergerak, melakukan gerak melingkar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kedua hal ini bisa terjadi? Ternyata kalau kita amati, kedua hal ini bisa terjadi adalah karena pada kedua benda ada sebuah gaya yang bekerja sebagai gaya sentripetalnya. Gaya apa itu? Gaya yang bekerja itu adalah dinamakan dengan gaya Lorentz. Nah, pertanyaannya, bagaimana besar daripada gaya Lorentz? Nah, ketika kita berbicara tentang besar daripada gaya Lorentz, ini tergantung kepada gaya Lorentz-nya terjadi pada apa. Ini ada tiga kemungkinan yang mau kita lihat. Yang pertama kita bahas dulu, dia itu adalah gaya Lorentz yang terjadi pada kawat lurus. Ya, misalnya kita buat seperti ini. Ini misalnya kita buat ada dua buah magnet. Di sini kita letakkan magnet kutub utara, di sini kutub selatan, sehingga ada medan magnet yang keluar dari kutub utara masuk menuju ke kutub selatan. Ya. Nah, lalu diantaranya ini kita letakkan sebuah kawat, di mana kawat ini kita alirkan arus listrik. Nah, ketika ini kita alirkan arus listrik, di sini tadi ada terjadi gaya yang dinamakan dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz yang dialami oleh kawat ini besarnya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan. Apa itu? Kalikan aja besaran yang ada, yaitu besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kedua magnet dengan arus listrik yang mengalir di sini, kalikan dengan panjang kawatnya yang mengalami medan magnet. Dengan catatan, ketika kita mau mengalihkan besaran ini, jangan lupa ini bisa kita kalikan kalau medan magnet yang ada di sini itu sudah tegak lurus dengan arus listriknya. Jadi medan magnet yang keluar dari utara masuk ke selatan itu harus tegak lurus dengan arus listrik. Bagaimana kalau belum tegak lurus? Nah, kalau belum tegak lurus kita proyeksikan dulu supaya tegak lurus sehingga bisa kita buat persamaannya menjadi gaya Lorentz yang terjadi adalah besarnya medan magnet dikali arus listrik dikali dengan L kali dengan sin alfa. Nah, apa itu masing-masing besaran yang ada di sini? B itu adalah nilai medan magnet yang dihasilkan kutub utara dan kutub selatan ini tadi. Alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh medan magnet ini dan arus listriknya atau kawat listriknya. Yang kemudian I-nya itu adalah besar arus listrik yang mengalir, L adalah panjang kawat yang mengalami medan magnet.
Nah, ketika kita berbicara tentang gaya Loren ini adalah merupakan besaran vektor. Karena dia besaran vektor berarti kita harus mencari arahnya. Kemana arah gaya Loren? Arah gaya Loren yang dialami oleh kawat itu bisa kita cari menggunakan satu metode dinamakan dengan metode kaidah tangan kanan. Misalnya seperti ini. Jadi misalkan ini ada kita buat arus listrik arahnya seperti ini. Kemudian di sini ada medan magnet. Medan magnet ini membentuk sudut sebesar θ misalnya terhadap arus listriknya. Ditanya, kemanakah arah gaya Lorennya? Nah, ingat tadi, gaya Loren itu bisa kita cari jika B dan I-nya sudah tegak lurus. Di sini kita lihat I-nya kemari, B-nya kemari, berarti belum tegak lurus. Maka langkah pertama kita proyeksikan dulu ini menjadi tegak lurus. Sehingga kita peroleh hasil proyeksinya adalah yang ini, B sin θ-nya. Nah, setelah dapat ini tegak lurus, baru gunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanannya apa? Arah ibu jari itu arahkan ke arah arus. Berarti kalau di gambar ini kita arahkan dia itu adalah ke arah sini. Ibu jarinya berarti dari arah dalam monitor kita menuju ke arah luar. Kemudian arahkan 4 jarinya itu ke arah medan magnetnya. Medan magnet yang kita pakai tadi yang tegak lurus, yang ini. Maka 4 jari kita arahkan kemari, ibu jarinya arahkan kemari, sehingga akan kita peroleh telapak tangan kita itu nanti adalah arahnya ke sini. Arah telapak tangan itulah arah daripada gaya Lorennya. Nah, perhatikan di sini sekali lagi ya. Jadi kita gunakan kaidah tangan kanan. 4 jari kita arahkan ke medan magnet, ibu jari kita gunakan dia itu ke arah daripada arus listrik, maka lihat telapak tangannya menghadap kemana, itulah arah daripada gaya Lorennya. Oke, kita lihat contohnya ya. Misalnya kita buat seperti ini. Ini ada sebuah kawat, kita letakkan di antara medan magnet kutub utara dan kutub selatan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, medan magnet itu keluar dari utara masuk ke selatan. Berarti medan magnetnya ke arah sana, atau kalau kita berbicara tentang kertas berarti ke arah dalam kertas, masuk ke dalam kertas ya. Lalu diantaranya ini kita letakkan sebuah kawat. Pertanyaannya, kemanakah arah gaya yang dialami oleh kawat ini? Nah, arah gaya yang dialami oleh kawat ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah di kawat ini tidak dialiri arus listrik. Berarti kalau di sini tidak mengalir arus listrik, maka di kawat ini tidak ada yang dinamakan dengan gaya Loren. Jadi dia tidak mengalami gaya Loren. Nah, kasus yang kedua adalah kawat ini mengalir arus listrik dari bawah ke atas. Nah, kalau arus listriknya dari bawah ke atas, gaya Lorennya kemana? Gunakan kaidah tangan kanan. Tadi ingat, 4 jari arahkan dia itu adalah ke arah medan magnet. Medan magnetnya itu adalah masuk ke dalam bidang gambar. Berarti buat 4 jarinya masuk ke bidang gambar. Arah arusnya tadi kita buat ke atas. Maka kita buat ibu jarinya menghadap ke atas. Lalu lihat telapak tangan. Telapak tangannya kemana? Telapak tangannya adalah arahnya ke kiri. Berarti kalau arah telapak tangannya ke kiri, maka gaya yang dialami oleh kawat ini adalah arahnya ke kiri. Sehingga kawat ini nanti akan mengalami pembengkokan ke kiri. Nah, kita balik. Bagaimana kalau arah arus listriknya itu adalah dari atas ke bawah? Ya sama halnya, kita buat medan magnetnya masuk ke dalam bidang gambar, arah arus listriknya ke bawah. Berarti ibu jarinya kita putar ke bawah. Nah, 4 jari masuk ke dalam bidang gambar, kemudian ibu jari ke bawah, maka lihat telapak tangan kita kemana? Telapak tangan kita adalah ke arah kanan. Berarti kalau telapak tangan kita ke arah kanan, maka gaya yang dialami oleh kawat ini adalah ke arah kanan. Sehingga kawatnya ditarik ke kanan berarti dia agak membengkok ke kanan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang gaya Loren yang dialami oleh sebuah kawat yang dialiri oleh arus listrik. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita buat dia itu ada 2 buah kawat saling sejajar. Misalnya seperti ini. Ini kita buat ada I1 dan I2. Ditanya berapa besar gaya yang dialami oleh kedua kawat. Nah, sebenarnya rumus dasarnya masih sama. Tetap kita pakai dari rumus B kali I kali L. Nah, pertanyaannya B-nya itu dari mana?
Kalau di materi kita yang tadi, B-nya itu dapat dari magnet batang yang diletakkan. Kalau sekarang medan magnetnya dari mana? Nah, tergantung kawat ini yang mau kita tinjau yang mana dulu, gitu ya. Kalau yang kita tinjau adalah kawat yang kedua, maka yang menghasilkan medan magnet adalah kawat yang pertama. Jadi kawat pertama ini kita pakai dia itu hanya sebagai sumber medan magnetnya. Berarti kalau ini sumber medan magnet, kembali ke materi kita sebelumnya, medan magnet di sekitar kawat berarus. Maka pertanyaannya, kalau ini menghasilkan medan magnet, arah medan magnet yang dihasilkan I1 di I2 ini kemana? Gunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jarinya adalah arah arus, kemudian lihat arah 4 jarinya, itu adalah arah medan magnet. Sehingga kalau kita genggam kawat 1, maka akan kita lihat ibu jari kita buat ke atas, arah 4 jarinya, ini akan kita lihat arahnya itu adalah berlawanan putaran jarum jam. Sehingga arah daripada medan magnet di kanan daripada I1, itu arahnya adalah menuju ke dalam bidang kertas atau yang kita sebut dengan tandanya adalah cross. Jadi inilah medan magnet yang dihasilkan I1. Sehingga kalau di sini sudah ada medan magnet yang dihasilkan I1, maka arah yang dialami I2 ini kemana? Nah, sekarang kita gunakan kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz. Gimana caranya? Dengan cara buka tangan kanan kamu, arahkan 4 jari ke medan magnetnya tadi masuk ke bidang gambar, kemudian ibu jarinya tunjukkan ke arah arus, maka lihat telapak tangan. Telapak tangannya kemana? Telapak tangannya menghadap ke kiri. Maka gaya yang dialami kawat kedua, itu arahnya adalah ke kiri. Sama halnya kalau yang mau kita lihat itu adalah gaya yang dialami kawat 1. Gaya yang dialami kawat 1, itu medan magnetnya ditimbulkan oleh I2. Berarti kalau kita tanya gaya dialami kawat I1, I2-nya sebagai sumber medan. Arah medan magnetnya kemana? Nah, sama medan magnet kaidah tangan kanan dengan cara genggam kawatnya. Kalau kita genggam kawatnya, lihat ini arah putarannya, maka arah medan magnet di sekitar I2 itu juga berlawanan putaran jarum jam. Karena berlawanan putaran jarum jam, berarti di sebelah kiri kawat I2 itu arahnya adalah keluar dari bidang gambar. Maka medan magnet di I1 akibat I2 arahnya adalah keluar bidang gambar atau kita berikan tanda dot. Maka gaya Lorentz-nya kita gunakan kaidah tangan kanan dengan terbuka. Bedakan ya, gaya Lorentz, arah gaya Lorentz dengan medan magnet. Kalau arah medan magnet di sekitar kawat berarus, genggam kawatnya, berarti 4 jarinya membentuk lingkaran. Kalau gaya Lorentz, telapak tangannya kita buka, posisinya 4 jari dan ibu jari harus tegak lurus. 4 jarinya arahkan ke medan magnet. Medan magnetnya kemana? Keluar bidang gambar. Berarti kita putar. Keluar bidang gambar. Maka 4 jarinya keluar dari bidang gambar. Ibu jarinya arah arusnya ke atas. Maka telapak tangannya kemana? Telapak tangannya berarti ke kanan. Karena telapak tangannya ke kanan, berarti gaya yang dialami oleh I1 itu arahnya ke kanan. Maka kesimpulannya apa? Kalau I1-nya ke kanan, I2-nya ke kiri, berarti apa yang terjadi antara I1 dan I2? Yang terjadi antara I1 dan I2 ketika arahnya sama, berarti kedua kawat saling tarik menarik. Nah, berapa besarnya? Nah, tadi kita katakan rumusnya adalah B kali I kali L. B-nya itu adalah medan magnet. Medan magnet yang mana? Nah, tadi kalau kita katakan dia itu adalah yang kita tinjau I2, medan magnet dihasilkan oleh I1. Berarti medan magnet di sekitar kawat lurus panjang apa? Nah, kembali ke materi kita sebelumnya, apa itu? Mu 0 kali I per 2πr. Berarti I-nya penyebab medan magnetnya I1. Ini I yang mana kita pakai di BIL ini? I yang kita pakai di sini adalah I yang kita tinjau. Yang mana yang kita tinjau tadi? I2. Sehingga kalau kita masukkan, kita perolehlah persamaannya bahwa nilai daripada gaya Lorentz setiap satuan panjang sama dengan ini berasal dari B-nya tadi, mu 0 kali I per 2πa, A itu jarak kedua kawat, ini adalah I yang kita tinjau tadi. Sehingga kalau yang kita tinjau I2 maupun yang kita tinjau I1,
Gaya yang dialaminya adalah mu 0 kali I1 kali 2 per 2 pi A. Gaya yang kita cari adalah persatuan panjang. Kenapa persatuan panjang? Karena kedua kawat ini adalah sangat panjang. Jadi karena sangat panjang, tidak terbatas panjangnya, maka kita cari gayanya itu adalah setiap 1 meter atau persatuan meter. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kedua kawatnya itu kita buat berlawanan arah? Nah, ini sebenarnya dengan metode yang sama. Tinjau dulu, misalkan I2, maka medan magnetnya kemana, gaya Lorentz-nya kemana. Kemudian tinjau I1, medan magnetnya kemana. Kemudian gambarkan arah gaya Lorentz-nya kemana. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita simpulkan. Karena kalau arahnya searah dia tarik-menarik, maka kalau dia berlawanan arah, maka kawatnya akan saling tolak-menolak. Besar gayanya berapa? Sama saja. Jadi tarik-menarik maupun tolak-menolak. Gaya persatuan panjangnya tetap kita cari dari rumus mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga yang mau kita lihat di sini adalah gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik yang bergerak memotong medan magnet. Misalnya seperti ini. Jadi misalkan ini ada medan magnet, besarnya adalah sebesar B, kemudian ke dalam medan magnet ini sebuah partikel yang bermuatan listrik digerakkan dengan kecepatan V, sehingga memotong medan magnet misalkan dengan sudut antara medan magnet dengan kecepatannya kita misalkan alfa. Ditanya gaya Lorentz yang dialami muatan berapa? Sebenarnya sama aja seperti tadi rumus kita, bahwa gaya itu adalah kalikan aja besaran yang ada di sini. Apa besarannya? Besarannya tadi adalah ada medan magnet, kemudian ada kecepatan, ada besar muatan listrik. Sehingga bisa kita buat rumusnya adalah F sama dengan B kali Q kali B. Dengan catatan. Catatannya adalah B dengan P harus selalu tegak lurus. Bagaimana kalau belum tegak lurus? Kalau belum tegak lurus, berarti harus kita proyeksikan dulu supaya tegak lurus. Sehingga kalau dia belum tegak lurus, kita proyeksikan, dihasilkanlah persamaannya. Gaya Lorentz-nya sama dengan B kali Q kali V kali sin alfa. Alfa ini tadi apa? Sudut antara B dengan kecepatannya. Dimana di dalam hal ini bisa kita lihat bahwa nilai daripada F-nya adalah gaya Lorentz yang bekerja, B-nya adalah induksi magnet, alfanya adalah sudut antara B dan P, P-nya itu adalah kecepatan satuannya meter per second, Q-nya itu adalah muatan listrik, satuannya harus dalam satuan coulomb. Nah, sama halnya seperti materi kita tadi, ketika berbicara tentang gaya Lorentz, berarti kita berbicara tentang besaran vektor. Kalau berbicara tentang besaran vektor, berarti kita berbicara tentang arah. Arah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan ini kemana? Nah, kalau ditanya arah gaya Lorentz yang dialami muatan, masih tetap kita pergunakan kaidah tangan kanan. 4 jarinya masih tetap kita gunakan untuk menunjukkan arah daripada medan magnet. Ibu jarinya kita ganti, kalau tadi arus listrik sekarang menjadi arah kecepatan daripada muatannya. Bagaimana dengan gaya Lorentz? Gaya Lorentz-nya dua kemungkinan. Bisa kemungkinannya kita buat adalah searah dengan telapak tangan. Jadi telapak tangannya menghadap kemana? Kalau telapak tangannya menghadap ke atas, berarti gaya Lorentz-nya ke atas. Telapak tangannya menghadap ke kiri, berarti gaya Lorentz-nya ke kiri. Tapi bisa juga yang kita pakai justru belakang tangannya, bukan telapaknya, tapi punggung tangannya. Nah, pertanyaannya, kapan kita pakai telapak tangannya, kapan kita pakai punggung tangannya? Telapak tangannya kita pakai kalau muatannya itu bermuatan positif. Sementara punggung tangannya kita pakai jika muatannya itu adalah muatan yang bertanda negatif. Oke, yang selanjutnya yang mau kita lihat ya di sini adalah gaya Lorentz ini dipakai di mana sih? Ya. Kalau kita berbicara tentang gaya Lorentz, sebenarnya aplikasinya ini cukup banyak. Salah satunya misalnya ini kita lihat biasa kita pakai kipas angin, kemudian mixer, kemudian pengeras suara, kemudian kereta maglev ya, yang dimana kecepatannya sangat besar, dia itu mempergunakan gaya magnet untuk mengangkat keretanya sehingga gaya gesekannya sangat kecil.
Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.